Aprikot halus neraka memiliki efek kebalikan dari rumput es misterius segi 8, dan itu tidak boleh dipotong dengan logam. Hanya dengan menggunakan batu giok tidak akan kehilangan kemanjurannya. Meskipun tangan giok misterius Tangsan bukanlah giok asli, hanya ada sedikit perbedaan. Menggunakan tangan giok misterius, dia berhasil menggalinya. Saat dia mempersiapkan semua ini, Tangsan sudah mulai merasakan sakit internal. Dia sudah tinggal di sebelah sumur es dan api yang untuk waktu yang cukup lama. Dan meskipun sebanyak mungkin tinggal di tempat dua jenis mata air panas bertemu, dan juga dengan keindahan sutra aromatik harta abadi untuk menahan kedua dingin dan racun panas, sekarang tubuhnya masih menunjukkan reaksi. Reaksi ini menjadi sangat jelas setelah memilih dua harta abadi itu. Dingin dan panas bergantian meledak ke dalam dirinya, dan saat ini wajah Tangsan sebagian biru dan sebagian merah, ki dan darahnya bergolak, keterampilan surga misterius semakin tidak mampu menekan mereka. Poison Douluo Dugubo secara alami tahu betapa sulitnya tinggal di dekat sumur es dan api Inyang. Itu sebabnya dia tidak pernah membawa bahkan Duguyan ke sini. Takut suasana di sini akan membahayakan cucunya. Tetapi bagi tubuhnya yang beracun, masalah sumur es dan api Inyang malah menjadi menguntungkan, dan tentu saja tidak ada masalah. Membawa Tangsan ke sini kali ini, orang tua aneh itu berpura-pura murah hati, sementara pada saat yang sama dia benar-benar ingin melihat apakah Tangsan, yang mengaku bisa mendetoksifikasi dirinya, mampu bertahan di tempat seperti itu. Jika dia bahkan bisa menahan kekuatan sumur es dan api Inyang, dan masih menahan racunnya, maka dia mungkin benar-benar percaya bahwa Tangsan mampu merawatnya. Harta karun abadi yang berharga, Tangsan menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa jika tidak berada di sisi es dan api Inyang Well, mungkin salah satu jenis ramuan obat harta karun abadi akan menghilangkan apapun yang beracun di dekatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi di sini sulit untuk hidup apapun, oleh karena itu masih ada tumbuhan yang abadi. Es tidak melindungi. Namun, ramuan abadi lebih baik. Tetap saja seseorang harus memahami dengan jelas properti mereka untuk menggunakannya. Jika tidak hanya menguntungkan, sebaliknya akan mematikan. Bahkan ramuan penyembuhan abadi yang hebat itu, jika tidak digunakan dengan cara khusus dan dinetralkan dengan obat lain, penyembuhannya akan menghasilkan kematian. Kedua Blue Silver Grass terbang seperti gulungan sutra yang terbuka. Secara bersamaan jatuh kedua tumbuhan abadi itu, ujungnya langsung membungkusnya seperti kilat. Kedua tumbuhan abadi itu terlempar secara bersamaan, jatuh ke arahnya. Pada saat yang sama, kedua tangannya secara bersamaan memotong dua helai rumput perak biru itu. Tanpa dukungan kekuatan roh, rumput perak biru memiliki daya tahan terbatas dan terpisah di mana Tangsan memotongnya dengan tangan giok misterius. Pilihan Tangsan tidak salah lagi benar, praktis hanya sedetik setelah dia memutuskan rumput perak biru. Untaian di sebelah kiri sudah membeku, untaian di sebelah kanan telah berubah menjadi abu. Jika dia membiarkan efek herba harta karun abadi ini masuk ke tubuhnya, maka dia mungkin kurang beruntung bahkan sebelum menggunakannya. Kedua tumbuhan itu mendarat di depan Tangsan. Anehnya, meskipun mereka sangat panas dan dingin, begitu dekat, baik dingin maupun panas menghilang secara bersamaan. Rumput es misterius segi 8 diselimuti cahaya merah, dan aprikot berharga neraka ditutupi lapisan putih. Tangsan tahu dia tidak bisa ragu sekarang. Setelah dua tumbuhan abadi ini bertemu, meskipun mereka saling menekan, setelah 10 napas, efeknya akan benar-benar lenyap. Tetapi dalam 10 tarikan napas ini adalah waktu terbaik untuk mengambilnya. Tanpa ragu-ragu, Tangsan mengambil dua ramuan beracun dan menelannya dengan tegukan besar. Meskipun beracun, setelah mereka ditahan oleh musuh mereka kekurangan potensi. Saat memasuki mulut, dan melewati tenggorokan bersama dengan air liur, Tangsan hanya merasakan air liurnya sendiri, aroma manis meluap. Rasanya benar-benar enak, Tangsan berpikir bahwa tidak apa-apa asalkan selanjutnya tidak menjadi terlalu pedas. Sambil merenungkan ini, Tangsan dengan cepat merobek semua pakaiannya, tidak lagi mengedarkan skill surga misterius, menarik 8 tombak laba-laba di punggungnya dan rumput perak biru di sekitarnya. Hanya dalam 3 napas, tubuh Tangsan bergetar hebat, dan segera setelah itu lapisan biru sedingin es menyebar dari kakinya. Seluruh tubuhnya menjadi biru dalam sekejap mata. Saat berikutnya lapisan mawar merah, kali ini Tangsan tampak seperti udang rebus. Biru dan merah bergantian, menciptakan pemandangan yang aneh. Tetapi dalam proses transformasi sederhana ini, pikiran Tangsan hampir runtuh. Di bawah dua jenis guncangan ekstrim, itu bahkan lebih menyakitkan daripada saat dia menyerap cincin roh laba-laba iblis wajah manusia. Saat ini hanya dengan usaha dia mempertahankan sedikit kendali atas dirinya sendiri. Buru-buru menarik napas dalam-dalam, dia terhuyung maju 1 langkah. Tepat di depannya adalah sumur es dan api Inyang.
Dengan waktu yang cukup untuk menutup matanya, Tang San jatuh tepat di mana sisi Yin yang sangat dingin dan sisi yang sangat panas bertemu. Tang San memasuki mata air dengan cipratan, berputar dan tenggelam di bawah permukaan. Alasan dia tidak memasuki mata air segera setelah memakan 2 ramuan harta karun yang abadi adalah untuk menunggu sampai khasiat obatnya berlaku. Jika tidak, jika dia jatuh ke air sesaat terlalu cepat dia bahkan tidak akan meninggalkan tulangnya. Sekarang memasuki perairan tepat setelah khasiat obat mulai berlaku, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Karena rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka sudah sepenuhnya menghilangkan persepsinya tentang dunia luar. Tang San secara alami telah memikirkan dengan hati-hati alasan memilih 2 tumbuhan ini. 2 ramuan beracun harta karun abadi ini bukanlah kualitas tertinggi dari mereka yang mengelilingi es dan api Yin Yang Ya. Mereka sebenarnya cukup biasa. Jika itu hanya satu jenis, apalagi memakannya, hanya berdiri di samping mereka akan membuatnya dalam kondisi kritis. Tapi dengan api dan es yang menekan satu sama lain, saat kedua jenis tumbuhan itu bersatu dan menyebabkan efek penetral itu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menggunakannya. Tentu saja, kedua tumbuhan tersebut tidak kehilangan sifat api dan esnya. Setelah memakannya, Tang San masih harus menanggung baptisan es dan api yang kuat. Jika dia tidak tahan, dia akan segera meledak dan mati. Alasan paling signifikan untuk menggunakannya adalah sumur es dan api Yin Yang, karena menurut catatan dalam catatan harta karun surga misterius, satu-satunya cara untuk memasuki sumur es dan api Yin Yang adalah dengan efek simultan dari es misterius segi 8. Rumput dan aprikot berharga neraka. Kedua tanaman ini telah tumbuh sambil menyerap air dari es dan api sumur Yin Yang. Dan hanya inilah yang dapat menundukkan kekuatan mengerikan dari kedua jenis mata air tersebut. Saat ini Tang San tampaknya berada dalam krisis, tetapi pada kenyataannya, efek sumur es dan api Yin yang bersama dengan 2 jenis tumbuhan beracun meningkatkan kemampuan Tang San untuk menyerapnya, es dan energi api mengubah tubuhnya. Apa yang dikatakan Du Gubo tentang tidak menyentuh sumur es dan api Yin yang sebenarnya bukanlah kata-kata kosong. Bahkan sebagai judul Do Luo, jika dia jatuh ke mata air, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi di dalam sumur es dan api Yin yang ini semua racun tidak efektif. Tidak ada racun yang bisa mempertahankan potensinya di air ini. Tang San tidak memilih kedua tumbuhan ini karena memiliki efek terbesar padanya, tetapi karena meninggalkannya jalan keluar. Untuk berjaga-jaga kalau Du Gubo tidak menepati janjinya, setelah menyerap rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka, dia bisa menghindari bencana dengan bersembunyi di sumur Yin Yang es dan api ini. Pada saat yang sama, Tang San memiliki alasan lain untuk menggunakan kedua tumbuhan tersebut. Tanpa toksisitas yang memungkinkan Du Gubo untuk tanpa rasa takut tinggal di sisi es dan api Yin Yang. Nah, jika dia tidak menggunakan ramuan ini, maka mungkin dia akan binasa dari atmosfer di sini bahkan sebelum waktu yang disepakati dengan Du Gubo besok. Bahkan jika dia ingin pergi sekarang, energi es dan api di dalam tubuhnya akan menyebabkan luka parah yang tidak dapat disembuhkan. Jangankan kultivasi masa depan, bahkan menyelamatkan nyawanya pun akan menjadi masalah. Namun, bahkan dengan tulisan terbaik tidak dapat dialami. Meskipun catatan-catatan harta karun surga misterius lengkap masih ada kesalahan, Tang San tidak dapat mengetahui betapa menyakitkan rasanya sampai dia benar-benar memakan kedua tanaman itu. Bahkan jika energi es dan api agak menetralkan satu sama lain terlebih dahulu, setelah memasuki tubuhnya mereka bergerak dengan panik, kekuatan obat dari ramuan harta karun abadi sangat menakutkan. Saat penindasan es dan api langsung meletus dalam energi yang mengejutkan, Tang San bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dengan kemauannya. Saat dia jatuh ke dalam es dan api Yin Yang dia sudah kehilangan kesadaran. Air sumur es dan api Yin yang bergejolak ketika Tang San masuk, tetapi tidak lama kemudian, Tang San perlahan-lahan tenggelam ke dalam air yang bergelombang. Permukaannya sekali lagi kembali tenang, putih susu dan merah-merah masih terpisah dengan jelas. Uap masih memenuhi udara, semuanya menjadi sunyi. Waktu mengalir seperti sungai. Pagi menjadi malam karena kejadian sederhana matahari terbit dan terbenam. Seseorang pernah berkata, mata tertutup dan kemudian terbuka, dan hari telah berlalu, mata tertutup tetapi tidak terbuka, dan masa hidup telah berlalu. Bahkan waktu yang tampaknya berlalu dengan lambat dapat menjadi begitu singkat. Kehidupan masyarakat memang seperti ini. Malam tiba sekali lagi, kegelapan menyelimuti bumi, sumur es dan api Yin yang sekali lagi memasuki kegelapan, dan Tang San di dalamnya masih belum muncul. Tampaknya dia telah benar-benar menghilang dari mata air. Matahari terbenam di atas hutan, kelompok yang terdiri dari 3 orang dengan cepat melewati pepohonan, terus maju, bergerak maju mundur. Ketiganya terdiri dari 2 pria dan 1 wanita, 2 pria itu sama-sama dengan ekspresi cemas. Meskipun wanita itu masih memiliki wajah yang tenang, alisnya terjalin erat. Dari kedua pria itu,
yang terlihat lebih kurus dan lebih lemah didukung oleh lengan pria lainnya, meminjam kekuatan untuk terus maju. Trio ini dulunya terkenal di dunia Spirit Master, sampai mereka kemudian runtuh dan hancur berantakan, segitiga besi emas. Hari itu, setelah Tang San menghilang dengan tenang, Grandmaster segera kembali dengan Flander ke tempat Tang San berada, memanggil jiwanya Luo Sanpao. Walaupun makhluk seperti Sanpao cukup lemah, ia tetap memiliki beberapa ciri yang luar biasa, yaitu indera penciumannya. Selain itu, ia terintegrasi dengan Grandmaster, dan dapat mengingat segala sesuatu yang berbau Grandmaster. Setelah pencarian singkat, Grandmaster dan Sanpao segera mengetahui keberadaan Tang San. Dia secara tak terduga telah diculik oleh judul Douluo Dugubo yang mereka temui pada siang hari. Ketika dia mengingat orang tua beracun itu, Grandmaster tidak bisa menahan panik, jatuh ke tangan benda beracun tua itu. Bagaimana itu bisa bermanfaat bagi Tang San? Selain itu, mereka pada dasarnya tidak mengetahui keberadaan si tua aneh itu. Flander sama gelisahnya. Bahkan jika Tang San bukan murid langsungnya, dia masih salah satu dari 7 setan Shrek, dia masih menjadi murid di Akademi Shrek. Terlebih lagi, dia tidak pernah berani melupakan apa yang dijelaskan pria berpakaian hitam itu kepadanya. Dan itu adalah eksistensi yang membuatnya takut bahkan lebih dari Poison Douluo. Tapi pada saat seperti itu, Flander masih lebih tenang daripada Grandmaster. Setelah pertimbangan yang cermat, Flander mengusulkan agar mereka kembali ke Heaven Door Imperial Academy. Sebelumnya di Heaven Door Imperial Academy, ketika ketiga anggota dewan itu telah siap untuk menghadapi Poison Douluo, mereka jelas mengenalnya. Mungkin mereka akan tahu keberadaan Dugubo. Dan jika tidak, mereka bisa pergi mencari Pangeran Suesing itu. Tentu saja, menghadapi seorang pangeran kekaisaran jelas tidak bijaksana, tetapi di bawah tekanan itu bukan masalah. Lagi pula, apakah itu sekolah Grandmaster dan Liu Erlong S Blue Lightning Tiran Dragon atau sekolah Seven Treasure Glazed Till School Ning Rongrong, keduanya termasuk di antara 7 sekolah besar di zaman sekarang. Bahkan jika status Pangeran Suesing bahkan lebih tinggi, dia tetap tidak berani menyinggung 2 sekolah besar kekaisaran. Tetapi pada akhirnya ketiganya tidak menggunakan rencana mereka untuk menyudutkan pangeran dengan paksa. 3 anggota Dewan Spirit Douluo merasa malu dengan kejadian sebelumnya. Dan ketika mereka bertemu lagi di Akademi Kekaisaran Surga Dou, ketika mereka mendengar Tang San telah diculik oleh Dugubo, ketiganya langsung sangat terkejut. Mereka memberitahu segitiga besi emas bahwa Dugubo selalu eksentrik. Bahkan jika dia dipekerjakan oleh keluarga kekaisaran, dia tidak tinggal di Heaven Door City, tetapi di hutan matahari terbenam. Kabarnya dia tinggal di gunung, tapi mereka tidak tahu lokasi konkretnya. 3 anggota Dewan Spirit Douluo menyatakan penyesalan atas hilangnya Tang San, tetapi mereka juga menyatakan ketidakmampuan mereka untuk membantu kesepakatan kelompok Shrek dengan Dugubo. Trio Flander secara alami tahu alasannya tanpa penjelasan. Siapa yang ingin menghadapi racun mengerikan dari Poison Douluo? Bahkan kekuatan level Spirit Douluo akan takut menghadapi racun yang terus-menerus seperti itu. Segitiga besi emas tidak mengemis, dan ketiganya meninggalkan akademi secepat kilat, bergegas ke hutan matahari terbenam dipandu oleh Liu Erlong. Sunset Forest berada sekitar 100 li di sebelah timur Heaven Door City. Salah satu dari beberapa habitat binatang roh besar surga Do Empire, bahkan jika itu tidak seluas hutan besar bintang Luo itu masih rumah bagi banyak binatang roh tingkat tinggi. Sejak memasuki Sunset Forest di pagi hari, ketiganya telah menghabiskan sepanjang hari mencari, hanya beristirahat sebentar sebelum melanjutkan. Bahkan jika Liu Erlong tidak tahu banyak tentang Tang San, dia masih sangat mengagumi kata-kata yang dia gunakan pada Grandmaster, belum lagi Tang San sebagai murid langsung dari kekasihnya. Apa yang disebut, cintai rumah dan gagaknya. Meskipun dia tidak secemas Grandmaster dan Flander, dia masih sangat prihatin. Erlong, ayo istirahat sebentar. Flander berhenti, sedikit terengah-engah. Bergegas selama sehari tidak benar-benar dihitung untuk apapun hingga 70+ peringkat spirit sage seperti dia, tapi dia agak lelah secara mental. Erlong berhenti di depan Flander dan Grandmaster. Melihat wajah Grandmaster yang menunduk, dia dengan nada menghibur, "Jangan khawatir, Xiao Gang. Saya pikir Dugubo mungkin belum tentu ingin membunuh Tang San, kalau tidak dia akan segera melakukannya di akademi kami." "Mengapa menculiknya?" Grandmaster menghela nafas, cahaya menyakitkan berkedip di matanya. "Tidak, kamu tidak mengerti. Dugubo menculik Tang San pasti karena dia melukai Duguyan, dan bakat dalam racun yang ditunjukkan Tang San. Jika tebakanku benar, maka Dugubo pasti tertarik dengan racun Tang San. Melihat untuk melihat apa racunnya. Dan aku yakin Dugubo tidak akan membiarkan Tang San hidup. Ini hanya pertanyaan tentang berapa lama Tang San berguna baginya."
Seseorang seperti Du Gubo benar-benar jahat. Reputasinya di dunia Spirit Master buruk, selalu melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan sedikit bakat San, jika itu aku tidak akan melepaskan San kecil. Flander tertawa getir, jika sesuatu benar-benar terjadi pada si kecil San, bagaimana kita bisa membenarkannya untuk orang itu? Orang itu? Siapa yang Anda bicarakan? Liu Erlong bertanya dengan agak bingung. Flander baru saja akan berbicara ketika, tiba-tiba, suara mendesis tajam naik, melonjak seperti guntur, menghancurkan kesunyian malam, menyebabkan keributan di antara makhluk roh di hutan. Ketiganya bertatap muka, berdiri secara bersamaan. Mereka secara alami telah mendengar kekuatan menakjubkan yang terkandung dalam suara mendesis itu, dan kekuatan seperti itu hanya dimiliki oleh judul Douluo. Di Sunset Forest ini, apakah benar-benar akan ada judul Douluo kedua? Sosok-sosok itu sekali lagi berkedip, mengandalkan suara siulan itu sebagai panduan, ketiganya melompat, maju dengan cepat. Du Gubo berdiri di pintu masuk gua, melihat ke langit malam dengan cahaya giok berkedip di matanya. Kedua tangan di punggungnya, menyemburkan ki yang keruh. Dia baru saja menanggung penderitaan yang disebutkan Tang San. Jika itu hanya masalah rasa sakit yang mungkin bisa dia tanggung, tapi perasaan gatal di hatinya bukanlah sesuatu yang bisa diambil orang. Dengan kekuatan Du Gubo, saat ini pakaiannya basah kuyup. Suara siulan yang panjang adalah ekspresi depresinya setelah rasa sakit itu. Bertanya-tanya apakah anak itu sudah mati. Du Gubo berpikir sendiri. Dia sangat akrab dengan es dan api yin yang. Yah, itu bukanlah tempat di mana makhluk hidup bisa bertahan hidup. Di sana ada semua jenis tumbuhan di sana, tetapi tumbuhan bisa bertahan hidup, makhluk tidak bisa. Dia pernah melihat bunglon beracun berkepala 6 memasuki kisaran sumur es dan api yin yang, dan dalam beberapa jam saja bunglon itu meledak dan mati. Untuk beberapa alasan Du Gubo agak menyesal. Dia sebenarnya memiliki sedikit kepercayaan pada Tang San, dan jika anak itu benar-benar bisa menyembuhkan dia dan cucunya, bukankah dia akan membuang kesempatan terbaiknya? Mungkin tes ini terlalu menantang baginya. Sambil memikirkan ini, suasana hati Du Gubo agak berubah. Mengingat bakat Tang San, dia tiba-tiba berpikir bahwa mungkin anak itu tidak dapat benar-benar menyembuhkannya. Tidak bagus, cahaya melintas di mata Du Gubo. Dia akan pergi melihat sumur es dan api yin yang, dan jika Tang San masih hidup, dia akan mempertimbangkannya lagi. Saat Du Gubo bersiap untuk mendaki bukit, tiba-tiba 3 peluit panjang bergema secara bersamaan, 2 kuat dan 1 lemah, mungkin teredam, mungkin berapi-api, tetapi tidak ada yang kurang memiliki permusuhan yang kuat. Suara siulan dengan cepat mendekat, dan menilai dari posisi mereka, pemilik peluit itu rupanya datang ke gunung. Du Gubo menyipitkan matanya sedikit, mendengus jijik, seseorang benar-benar ingin menantangku? Baiklah, saya akan melihat siapa yang begitu kurang ajar. Mengabaikan rencananya untuk mendaki gunung, Du Gubo melangkah, seketika mencapai tebing yang menggantung di atas gua. Dia melihat 3 siluet mendaki gunung ke arahnya, melompat dengan cepat seperti bintang jatuh. Melihat ketiganya, mata Du Gubo dipenuhi dengan jijik. Hanya 270 plus peringkat Spirit Sages dan sebenarnya bahkan Grandmaster Roh peringkat ke-30. Apakah mereka akan mati? Tidak heran Du Gubo merasa seperti ini. Dengan kekuatan judul Douluo-nya, apalagi seorang Spirit Sage, bahkan seorang Spirit Douluo akan gemetar untuk menghadapinya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang racunnya yang bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan orang dengan santai. Bahkan judul Douluo dengan peringkat yang sama akan berhati-hati. Dengan satu kesalahan terhadap racunnya mereka pasti akan binasa. Trio segitiga besi emas melompat secara bersamaan, melayang menuju Du Gubo. Bahkan jika mereka selama ini ingin dapat menemukannya lebih cepat, benar-benar menghadapi racun bernama Douluo ini, hati mereka tidak dapat menahan diri untuk jatuh. Du Gubo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dipenuhi dengan cahaya giok yang menyeramkan, memperhatikan mereka dengan tatapan yang membara, tekanan yang kuat membuat udara terasa membeku. Grandmaster tidak memiliki perlindungan kekuatan roh yang dimiliki Flander dan Liu Erlong, dan tekanan ini saja sudah cukup untuk berakibat fatal baginya. Apakah kamu mencari saya? Kata Du Gubo dingin. Grandmaster berkata dengan marah, Du Gubo. Tang San. Di mana Anda menyimpannya? Du Gubo dengan jijik berkata, kamu makhluk apa? Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk menanyai saya? Kamu? Grandmaster hendak berbicara lagi, tetapi dihentikan oleh Flander. Flander tahu bahwa karena hubungannya dengan Tang San, pikiran Grandmaster yang dingin itu menjadi bingung, membuatnya kurang lebih tidak berguna.
Dengan tenang menatap Poison Douluo, dia berkata dengan sedikit hormat, "Senior Dugu, Tang San adalah dari generasi junior, aku tidak tahu bagaimana dia menyinggungmu, tapi aku memintamu untuk bersikap lunak. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak berusia 13 tahun. Sebagai judul Douluo yang dihormati, seorang raja yang murah hati mungkin akan melepaskannya." Flender sendiri mengira kata-katanya sangat tertutup, dan masih dengan maksud mengejek. Sayangnya, dia menghadapi Poison Douluo yang tidak terpengaruh oleh bujukan. Dugubo menurunkan kelopak matanya, "Anda mengatakan saya pengganggu? Saat menyerang yang muda, yang tua akan muncul. Saat menyerang Anda, saya tidak tahu apakah ada seseorang yang bahkan lebih senior yang akan muncul? Tidak ada yang tersisa dari anak itu. Ingin membalaskan dendamnya? Baiklah, ayo, saya ingin berolahraga sedikit kemarin, tetapi ketiga lelaki tua itu tidak berani bertindak. Meskipun kalian bertiga tidak seberapa, kamu mungkin masih bisa membiarkanku meregangkan kakiku." Mendengar Dugubo berkata bahkan tidak ada tulang yang tersisa dari Tang San, Grandmaster hanya merasa otaknya mati rasa, penglihatannya menjadi hitam. Setelah bertahun-tahun, perasaan antara dia dan Tang San bukan lagi antara tuan dan murid, tetapi telah memasuki perasaan ayah dan anak. Karena belum menikah, Grandmaster selalu menganggap Tang San sebagai anaknya sendiri. Sekarang mendengar Dugubo mengatakan Tang San telah pergi, hatinya tidak hanya kesakitan. Itu adalah keputusasaan. Ketika emosi orang menjadi terlalu ekstrim, semua orang akan berubah dalam beberapa cara. Beberapa akan menjadi bodoh, beberapa menjadi histeris. Tapi Grandmaster tidak seperti yang lain. Saat ini, semua energi di sekitarnya sepertinya telah menghilang, panas di sekitarnya memudar, dia tampak menjadi sedingin balok es, menatap Dugubo dengan ekspresi yang sama dinginnya. Bahkan kekuatan seperti Dugubo tidak mau merasa sedikit khawatir di bawah tatapan yang masih mematikan. Ekspresi Flender turun, "Dugubo, Anda pasti akan menyesal membunuh Tang San. Meskipun kami tidak dapat melakukannya, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik." Dugubo mengerutkan bibirnya. "Apa? Anda masih ingin balas dendam? Tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Ayo, biarkan saya melihat apa yang membuat Anda berani memprovokasi saya ini. Saya tidak tahu apa yang Anda percayai, tetapi saya memiliki 1000 cara untuk membuat Anda kehilangan keinginan untuk hidup, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mati. Sudah lama sekali saya tidak melihat sesuatu yang sangat lucu. Datang ke sini itu mudah. Pergi, jangan terlalu sering." Tidak ada yang bisa datang begitu saja ke kediaman Dugubo ketika mereka mau. Flender dan Liu Erlong secara bersamaan saling memandang. Secara bersamaan meraih Grandmaster dan menariknya ke belakang mereka. Secara bersamaan masing-masing melangkah maju secara miring. Seketika ketiganya telah membuat formasi segitiga. Matahari dan bulan berubah dengan emas yang menyilaukan. Flender berteriak keras. Dia tidak melepaskan jiwanya, tetapi dari tubuhnya menyebarkan lapisan cahaya keemasan yang intens. Cahaya keemasan tidak diarahkan ke Dugubo, melainkan menuju ke langit, dan pada saat yang sama menyebar ke bawahnya. Cahaya keemasan yang sama meledak dari Grandmaster dan Liu Erlong. Cahaya keemasan memenuhi udara, dalam sekejap ketiganya membentuk sudut segitiga emas. Di tengah segitiga itu ada cincin emas, dan di sekelilingnya ada berbagai macam pola yang rumit. Saat ini trio Flender semuanya dilapisi dengan emas cemerlang. Grandmaster dan Liu Erlong perlahan menutup mata mereka, dan cahaya di mata Grandmaster terang benderang, menatap Dugubo seperti pedang tajam. "Yi, kemampuan roh macam apa ini?" Dugubo tampak heran pada ketiganya, dalam hati agak bingung. Sebagai judul Douluo, dia secara alami berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa spirit Grandmaster peringkat ke-30 itu tiba-tiba merasa samar-samar seolah-olah dia bisa menyaingi dia. 3 lapisan udara ungu dipancarkan di bawah cahaya keemasan, menghilang di udara. Melihat ini, ekspresi Dugubo akhirnya berubah. Dia sangat akrab dengan udara ungu ini, itu adalah bagian dari formasi racun yang telah diatur Dugubo di sekitar gunung ini. Setiap orang yang masuk akan terinfeksi oleh racun tersebut. Ini tidak terlalu ganas, tapi sangat berbahaya. Efeknya akan memakan waktu 2 jam untuk ditunjukkan, dan setelah 2 jam itu racun akan meresap ke seluruh tubuh, membunuh dengan melemahkan saluran energi. Tapi udara ungu yang mengalir dari trio Flender jelas merupakan racun dari formasi beracun yang dikeluarkan. Racun dalam formasi beracun bukanlah masalah bagi Dugubo, tapi akan berakibat fatal bagi para guru roh biasa.
Tanpa kekuatan level Spirit Douluo atau lebih tinggi, seharusnya tidak mungkin untuk dikeluarkan. Disinilah Du Gubo paling bingung. Jelas ketiganya hanyalah peringkat 270 sesuatu dan 1/30 peringkat. Jadi mengapa saat ini ketiganya membuatnya merasa seolah-olah mereka adalah kekuatan level Spirit Douluo? Du Gubo telah tumbuh kuat terlalu lama, dan setelah itu belum banyak bepergian ke benua Eropa, jadi tentu saja dia belum pernah mendengar tentang segitiga besi emas. Nama, segitiga besi emas, tidak menunjukkan kerja sama ketiganya, melainkan jenis kemampuan fusi roh yang luar biasa dari Flander, Grandmaster dan Liu Erlong. Kemampuan fusi roh sangat jarang terlihat di dunia Master Jiwa. Itu membutuhkan kebetulan dari kedua roh yang sangat cocok untuk berhasil. Dan kemampuan fusi roh Flander, Grandmaster dan Liu Erlong membutuhkan 3 orang untuk digunakan. Ini praktis unik di dunia Master Roh. Faktanya, semakin banyak Spirit Masters yang bergabung dalam kemampuan fusi roh, semakin kuat jadinya. Pada saat yang sama, kekuatan kemampuan fusi roh terkait dengan keserasian dari guru roh yang berpartisipasi. Seperti kecocokan Dai Mubai dan Juzhu King saat ini hanya 60% atau lebih. Tetapi ketika digunakan sepenuhnya memungkinkan mereka untuk melawan 2 lawan yang bahkan lebih kuat dari mereka. Dan segitiga besi emas trio Grandmaster bukan hanya kemampuan fusi roh dari 3 orang. Dengan keserasian timbal balik mereka seolah-olah satu tubuh di dunia guru jiwa, mereka dapat mencapai lebih dari 99%. Setelah digunakan, kekuatannya akan berlipat ganda secara geometris. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkenal. Bahkan sekarang, bahkan jika itu adalah ahli teori roh dan variasi roh yang tak tertandingi Grandmaster, dia masih tidak mengerti bagaimana kecocokan rohnya, Flander dan Liu Erlong bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Faktanya, selain mereka, kompatibilitas yang melebihi 70% sudah sangat langka. Dengan keserasian bawaan mereka dan tahun-tahun mereka bersama, kompatibilitas kemampuan fusi roh mereka mendekati 100%. Bahkan jika mereka telah berpisah selama 20 tahun, saat ini menggunakan kemampuan fusi roh yang membuat mereka terkenal, masih terasa seperti es yang mencair, ketiganya menjadi satu, memasuki ritme segitiga besi emas. Setelah keheranan singkat Du Gubo, dia masih tidak bergerak, hanya berdiri di sana sambil memegangi tangannya. Dengan harga dirinya, menghadapi 3 lawan yang berada jauh di bawahnya, dia tentu saja tidak akan terburu-buru. Dia ingin melihat kekuatan macam apa yang bisa dikeluarkan oleh kemampuan fusi roh dari 3 orang. Cahaya keemasan tumbuh semakin kuat, dan di sudut Grandmaster sebuah sinar cahaya segitiga yang intens melesat. Tatapan mata Grandmaster yang masih mematikan tiba-tiba menjadi cemerlang. Perlahan-lahan angkat tangan kanannya ke tengah segitiga emas ketiganya. Luo Sanpao. Bersamaan dengan lolongan naga Grandmaster, Luo Sanpao yang gemuk muncul di udara, tepat di dalam desain dekoratif di segitiga emas itu. Dalam sekejap, di sekitar masing-masing trio itu muncul cincin cahaya. Grandmaster memiliki 2, Flander dan Liu Erlong 7, semuanya 16 lingkaran cahaya tiba-tiba melayang di sekitar mereka, terbang menuju Sanpao di tengah segitiga. Melihat ini, warna kulit Du Gubo tidak dapat membantu berubah lagi. Kemampuan fusi roh menggunakan tubuh jarak jauh pasti lebih kuat daripada kemampuan fusi roh biasa. Ini dia pahami dengan jelas. Tekanan dari pusat segitiga emas itu meningkat tajam. Ekspresi Du Gubo berubah sedikit, cincin demi cincin cahaya naik dari bawahnya, melepaskan 9 cincin roh menakutkannya. Trio Grandmaster secara bersamaan mengumpulkan 16 cincin roh di atas Luo Sanpao, dan Luo Sanpao yang sebelumnya menggemaskan tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa, menghadap ke atas dan mengeluarkan raungan naga yang kuat. Segera setelah itu, tubuhnya yang gemuk mulai membengkak di bawah beban 16 cincin roh, dan bersamaan dengan itu intensitas cahaya dari segitiga emas meningkat. Luo Sanpao tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, tubuhnya yang gemuk mulai menumbuhkan sisik belah ketupat yang luas, gumpalan demi gumpalan otot padat menggembung, tubuhnya yang luar biasa terus mengembang, 2 tanduk bengkok tumbuh dari kepalanya, cahaya ungu kebiruan melonjak ke sekelilingnya, dan dicuci di segitiga emas, berangsur-angsur menjadi emas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Luo Sanpao telah tumbuh hingga 20 meter. Sisik di punggungnya terbelah, dan 2 sayap naga besar terbentang. Saat sayap naga diperpanjang, ia mampu melayang di udara tanpa membutuhkan dukungan dari cahaya keemasan. Mata yang awalnya jujur dan lugas memancarkan kekuatan, dan seperti tubuhnya telah menjadi sepenuhnya keemasan. Luo Sanpao saat ini bukanlah makhluk seperti babi atau anjing, melainkan telah menjadi kehadiran yang menakjubkan, naga emas yang sangat besar dan mempesona.